Why to Education bersama saya, Yeni Yulianti, yang akan membahas tentang materi pelajaran matematika di sekolah. Oke, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang baru saya upload. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang materi persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, sebelumnya saya akan tanya dulu, apa itu definisi atau pengertian dari persamaan? Ada yang tahu? Persamaan adalah, ya sebelum saya memberikan pengertiannya tentang persamaan, kita harus bahas dulu tentang beberapa kalimat atau macam-macam kalimat di matematika. Dalam matematika dikenal macam-macam kalimat berdasarkan nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran itu misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah berarti itu kan nilainya benar ya? Setuju nggak? Kalau 1 tambah 2 itu sama dengan 3 itu benar. Oke, setuju ya? Kalau misalnya 1 tambah 2 sama dengan 5, berarti nilainya itu salah dong. Kayaknya semua orang juga tahu ya. Oke? Jadi di sini ada macam-macam kalimat berdasarkan nilai kebenaran. Yang pertama ada istilah kalimat tertutup. Kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini nama lainnya adalah pernyataan. Contoh, sekarang cuacanya cerah misalnya. Oke, saya periksa dulu ya. Oke, cuacanya cerah. Oh, berarti ini kalimat ini benar. Nah, kalau kalimat ini benar, berarti ini bernilai benar, berarti disebut kalimat tertutup atau pernyataan. Oke, jelas ya kalimat tertutup? Misal contoh yang kedua. Misalkan semut lebih kecil daripada gajah. Benar apa salah? Benar kan? Nah, berarti kalau bernilai benar, itu berarti termasuk kalimat tertutup. 1 tambah 2 sama dengan 5. Ini juga pernyataan. Tapi kalau kita nilai 1 tambah 2 sama dengan 5 itu nilainya salah kan? Tapi walaupun salah, dia juga kalimat tertutup. Orang kan bebas ya mau menyatakan sesuatu atau membuat pernyataan. Nah, pernyataan yang orang lontarkan itu punya nilai kebenaran, benar atau salah. Tapi nggak kedua-duanya, bisa benar bisa salah, enggak ya? Nggak seperti itu. Misal contoh lagi yang keempat, 8/4 sama dengan 2. Bener gak? 8/4 sama dengan 2. Bener ya? Oke, berarti ini juga pernyataan. Ini bernilai benar. Oke, misalnya lagi 9 lebih besar dari 10. Bener gak? 9 lebih besar dari 10. Oke, salah ya. Nilainya adalah salah. Jadi
Apa itu kalimat tertutup atau pernyataan? Oke. Kalimat tertutup itu bisa kita simpulkan sebagai kalimat yang dia dapat langsung ditentukan bernilai benar atau salah. Ada lagi kalimat terbuka, berarti kalau ada kalimat tertutup, berarti ada kalimat tidak tertutup dong. Atau kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini, contohnya, misalkan 1. Dia adalah seorang dokter. Oke, yang kedua, misalkan itu adalah meja. 3. 2 tambah X sama dengan 7. 2 tambah X sama dengan 7. Atau X lebih besar dari 9. Ini adalah contoh kalimat terbuka. Dia adalah seorang dokter. Gimana nilai kebenarannya? Dia adalah seorang dokter. Benar atau salah? Yang mana dokternya? Yang itu? Yang itu? Atau yang itu? Kalau misalnya nanti nunjuknya petani, dia adalah seorang dokter. Salah. Tapi kalau misalnya nunjuknya ke dokter, dia adalah seorang dokter. Benar. Bisa benar? Bisa salah berarti. Kenapa kalimat ini bisa benar, bisa salah? Karena ada kata dia. Dia ini. Dia ini dalam matematika disebut variabel atau peubah. Jadi si dianya ini belum bisa ditentukan. Mana yang ditunjuk, jadi kalimatnya juga belum bisa ditentukan bernilai benar atau salah. Oke, itu adalah meja. Itunya ini belum diketahui, itunya yang mana? Mana yang ditunjuknya, itu, atau yang mana? Nah, nanti bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau nunjuknya benar meja. Tapi bisa salah kalau nunjuknya itu bukan meja. Paham nggak? Oke, selanjutnya. 2 ditambah X sama dengan 7. 2 tambah X sama dengan 7, benar atau salah? Benar atau salah? Oke, belum bisa ditentukan ya, karena X-nya ini kita belum tahu berapa. Gitu. Begitupun dengan X lebih dari 9. Jadi gimana? Apa itu pengertian kalimat terbuka? Oke, bisa kita simpulkan ya, bahwa kalimat terbuka itu, kalau dikaitkan dengan nilai kebenaran, maka kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Paham bedanya tadi dengan kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu kalimat yang langsung dapat ditentukan dia bernilai benar atau salah. Tetapi enggak dua-duanya. Enggak bisa benar, bisa salah, enggak. Hanya salah satu. Dia benar atau salah. Nah, itu kalimat tertutup. Dan dia tidak mengandung variabel. Enggak ada variabel karena langsung bisa ditentukan bernilai benar atau salah. Sedangkan kalimat terbuka itu dia belum dapat ditentukan bernilai benar atau salahnya karena dia mengandung variabel. Variabelnya di sini dia, itu, dan X. Ini adalah variabel atau peubah. Gitu. Terus satu lagi ada jenis kalimat. Kalimatnya ini adalah bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kalau bukan pernyataan, lantas apa dong? Kayak misal contohnya bukan pernyataan adalah tolong ambilkan pensil itu. Coba kita tentukan dia bernilai benar atau salah. Tolong ambilkan pensil itu, nilai benar atau salah? Gak bisa ya? Gak bisa karena dia bukan pernyataan, tapi perintah.
Hai, bagaimana kabarmu? Bernilai benar atau salah? Gak bisa ditentukan dia bernilai benar atau salah. Lagian dia bukan pernyataan kan, tapi pertanyaan. Oke, seperti itu jenis-jenis kalimat. Oke, kembali lagi ke pertanyaan kita yang tadi, yaitu tentang apa itu persamaan. Kata persamaan itu maksudnya apa? Kan di judul matematika itu suka banyak ya. Ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kita harus tahu dan kebayang dulu itu bentuknya seperti apa. Nah, dengan bekal tadi kita memahami tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan nilai kebenaran. Ada jenis kalimat tertutup, ada kalimat terbuka, dan ada bukan pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan itu dari kelas 1 SD kita sering menemukan pernyataan atau kalimat tertutup ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 2 sama dengan 3, ini apa jenisnya? Tentunya jenisnya adalah kalimat tertutup, benar nggak? Atau pernyataan. Nah, kalau misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3, ini disebut kesamaan. Karena 1 tambah 2 itu sama dengan 3, disebutnya kesamaan. Gitu. Karena kalau misalnya persamaan itu gimana? Persamaan itu kalau dia belum bisa ditentukan bernilai benar atau salah. Misalkan 2x ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini disebut persamaan. Disebut persamaan. Disebut persamaan, kenapa disebut persamaan? Karena dia mengandung variabel, sehingga ini kan kalimat, namanya ini berarti kalimat terbuka ya, karena dia mengandung variabel. Kalau ini kalimatnya kalimat tertutup, karena dia bisa langsung ditentukan bernilai benar atau salah. Kalau ini belum dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Jadi tujuan kita nanti mempelajari persamaan adalah mencari nilai X ini agar pernyataan ini menjadi benar. Oke, selanjutnya tambahan ya. Kalau misalnya ada kesamaan, berarti ada ketidaksamaan. Apa ketidaksamaan? Tadi 9 lebih kecil dari 10. Nah, ini disebut ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Ya jelas ya, tidak sama ya. 9 lebih kecil dari 10 berarti kan memang nggak sama ya. Atau misalnya 9 tidak sama dengan 10. Ini tanda tidak sama dengan dicoret itu tidak sama dengan. Nah, ini juga ketidaksamaan. Ini ketidaksamaan. Oke, berarti kalau ada persamaan berarti ada pertidaksamaan. Benar nggak? Kalau pertidaksamaan contohnya adalah 2x plus 3 lebih dari 7. Nah, berarti ini adalah contoh pertidaksamaan. Nah, kalimatnya adalah kalimat terbuka. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi di sini jelas perbedaannya ya, bahwa kalau kesamaan berarti ada dua yang dibandingkan dia sama, tetapi dia kalimatnya adalah kalimat tertutup. Sedangkan untuk persamaan dia juga ada yang dibandingkan, dia bernilai sama, tetapi kalimatnya adalah kalimat terbuka karena mengandung variabel. Sedangkan ada ketidaksamaan berarti kebalikan dari kesamaan, cuma tandanya itu dia pakai tanda tidak sama atau lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan, disebutnya ketidaksamaan. Dan ada dua hal yang dibandingkan dan dia termasuk kalimat tertutup. Nah, begitupun dengan ini,
persamaan, berarti dia ini adalah kalimat yang dia mengandung tanda ketidaksamaan. Ada dua hal yang dibandingkan, dan jenis kalimatnya adalah kalimat terbuka karena mengandung variabel. Semoga kalian paham. Oke, tadi kita sudah bahas tentang apa itu persamaan, nilai mutlak juga apa. Jadi kita nanti lebih mudah untuk memahaminya. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, langsung kita ke contoh ya. Oke, kita refresh lagi ya terlebih dahulu, refresh lagi tentang definisi nilai mutlak dulu. Waktu itu kita sudah bahas tentang definisi nilai mutlak. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi kalau yang belum paham tentang konsep nilai mutlaknya atau dasar konsep nilai mutlaknya itu, silakan kalian tonton video sebelumnya, judulnya adalah Konsep Nilai Mutlak Matematika Wajib Kelas 10 SMA. Silakan tonton dulu ya, biar lebih paham di video ini. Oke. Definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dilambangkan sebagai nilai mutlak X bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, misalkan kemarin ada pernyataan, pernyataan nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 ini kita cari nilainya menggunakan definisi. Jadi di sini ada syarat jika X-nya lebih dari sama dengan 0, ini artinya angkanya itu X ini bernilai 0 atau semua angka-angka positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di garis bilangan real, maka nilainya yang kita gunakan rumusnya adalah ini, X. Nah, berarti kalau ini 2, berarti nilai mutlaknya adalah 2. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau misalnya nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 ini kita lihat syarat. Karena dia bernilai negatif, berarti kita gunakan baris yang kedua jika X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif kan? Negatif, maka nanti nilai mutlak X-nya bernilai negatif X. X-nya ini yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah negatif 2. Jadi negatif X. Nah, X-nya kan negatif 2 ya, jadi ini dikalikan. Negatif kali negatif positif, berarti nilainya adalah positif 2. Nilai mutlak 0. Berarti kita mengacu ke definisi yang mana? Nilai mutlak 0. Nah, lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya X. X-nya 0 kan? Berarti 0. Gitu. Nilai mutlak negatif 1, berarti angkanya negatif kan? Berarti kita gunakan negatif X. Negatif X. X-nya adalah negatif 1. Berarti nilai mutlak negatif 1 adalah 1. Misal ada contoh lagi, misalnya nilai mutlak 2 akar 3 dikurangi 3. Gimana mengerjakannya? Ini dia nilainya positif atau negatif? Kemana nanti definisinya? Oke, kita lihat, kita pikirkan ya. Kita hitung dulu yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini. 2 akar 3 dikurangi 3 itu berapa nilainya? Oke, nggak perlu cari angkanya, sebenarnya kita tahu. 2 akar 3 dengan 3 lebih kecil mana? Lebih kecil 2 akar 3 kan? Ya kan? Lebih kecil 2 akar 3, benar nggak? Nilai lebih kecil dikurangi dengan yang lebih besar, itu akan menghasilkan angka negatif. Maka, kalau misalnya ada tanda nilai mutlaknya, definisi yang kita gunakan adalah yang ini. Karena bernilai negatif, maka kita kalikan yang ada di dalam tanda nilai mutlaknya dengan negatif. Jadi kita cukup kalikan negatif angka yang ada di dalam nilai mutlaknya, sehingga menjadi negatif 2 akar 3 dikurangi 3. Nah,
Berarti ini dikalikan negatif. Negatif kali 2 akar 3 berarti negatif 2 akar 3. Sekarang negatif dikali negatif 3. Berarti jadi plus. Negatif kali negatif positif. Jadi negatif 2 akar 3 plus 3. Oke. Ini bisa dibolak-balik loh. Boleh seperti ini. Boleh. Kalau misalnya nanti dipilih soal pilihan ganda, misalnya nggak ada yang seperti ini. Adanya 3 min 2 akar 3. Ah, ini juga boleh. Sebenarnya ini cuma dibolak-balik. Ya. Ini kan dia negatif 2 akar 3. Ini ditaruh di sini di belakang. Kan ini positif 3 ya, taruh di depan. Ya. Jadi min 2 akar 3 plus 3 boleh ditulis 3 min 2 akar 3. Ini sama aja. Oke, jadi gimana kalau ada soal seperti ini? Misal negatif 1 ditambah 9 ditambah negatif 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Oke. Negatif 1 ini kan bukan tanda nilai mutlak, benar nggak? Hati-hati ya. Ini adalah tanda kurung. Kalau tanda kurung ini dia hanya mengelompokkan saja tugasnya. Kalau negatif 1 ditambah 8 ditambah negatif 3 berarti 5. Benar nggak? Sama dengan 8 kurangi 3, 5. Kemudian ditambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti 7 tambah 5 sama dengan 12. Berarti ini hasilnya 12. Dan ini bukan tanda nilai mutlak, tetapi hanya tanda kurung ya. Oke, sekarang gimana kalau angka-angkanya sama tetapi dia mengandung angka-angkanya semua kita pakaikan tanda nilai mutlak. Jadi nilai mutlak negatif 1 ditambah nilai mutlak 9 ditambah nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 5, berapa hasilnya? Angka-angkanya sama, tetapi perbedaannya adalah dia menggunakan tanda nilai mutlak. Ingat ya, nilai mutlak besarnya selalu positif. Oke. Negatif 1 berarti harus dikalikan negatif, jadi positif 1 kan? Berarti 1 tambah 9, 10, tambah 3, 13, tambah 2, 15, tambah 5, 20. Nah, ini hasilnya berbeda ya. Kalau tanpa nilai mutlak, hasilnya 12. Kalau memakai nilai mutlak, tanda mutlak, berarti hasilnya ada 20, padahal angka-angkanya sama. Itu fungsi dari tanda nilai mutlak. Oke, contoh yang lain ya. Misalkan nilai mutlak 12 dikali negatif 3 dibagi 2 dikurangi 5. Oke. Kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. Ini prioritas 12 dikali negatif 3 berarti jadi negatif 36. Kemudian ada pembagian di sini, namun prioritas ini yang ada di dalam kurung dulu ya. Prioritas yang ada di dalam kurung dulu kita kerjakan menjadi 2 dikurangi 5 itu negatif 3. Nilai mutlak. Nilai mutlak 36 dibagi, kerjakan yang di dalam negatif 36 dibagi negatif 3, negatif dibagi negatif hasilnya positif, benar nggak? Jadi hasilnya 36 bagi 3 ini 12, berarti 12 positif. Ini maka nilai mutlak 12 berarti 12. Oke, alhamdulillah akhirnya kita masuk juga ke pembahasan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah kita berlama-lama membahas dulu tentang konsep nilai mutlak, tentang contoh-contohnya dan sebagainya ya. Oke, contoh yang pertama.
Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Kita perhatikan ini adalah kalimat terbuka mengandung variabel dan ini bisa dipastikan adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke? Jadi karena tadi bekal kita sudah banyak mengenai definisi nilai mutlak, jadi kita bisa definisikan dulu nilai mutlaknya ini, nilai mutlak 2x min 1. Jadi nilai mutlak 2x min 1 ini memiliki definisi 2x min 1 jika x-nya itu lebih dari sama dengan titik pemecahnya berarti 1/2, bener nggak? Titik pemecahnya 1/2. Kalau masih belum paham, lihat lagi video sebelumnya. Oke, berarti di sini versi negatifnya atau dikalikan negatifnya, berarti 2x min 1 kali negatif berarti min 2x plus 1 jika x-nya kurang dari setengah. Jadi nanti garis bilangan real ini akan terbagi menjadi dua bagian, ya, dipecah bagian sini dan bagian sini. Jadi kita punya dua rumus yang akan digunakan, yaitu kalau kita mencari angka x yang ada di sebelah kanannya setengah, ini berarti kita gunakan rumusnya 2x min 1. Kalau kita mencari x yang posisinya ada di sebelah kirinya angka setengah, berarti kita gunakan rumus negatif 2x plus 1. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita bisa kerjakan seperti ini. Untuk x lebih dari sama dengan titik pemecahnya setengah, ya. Setengah, maka rumus yang kita gunakan adalah 2x min 1. Kita buat jadi menjadi persamaan linear 2x min 1 sama dengan 7. Gitu. Nah, kita kerjakan, ya. Berarti 2x sama dengan 7. Ini kan pindah ruas, ya. Jadi negatif pindah ruas jadi plus 1 atau kedua ruas ditambah 1. Gitu. Nah, jadi 2x sama dengan 7 tambah 1, 8. X sama dengan 8/2. 2 ini kan ke bawah, ya. Atau kedua ruas dikali 1/2. Jadi x-nya 4. Oke, kita dapat x-nya 4. Kemudian ini belum selesai, ya. Kita harus pastikan 4 ini benar-benar memenuhi syarat. Jadi angka 4 ini syaratnya dia harus berada di sebelah kanannya angka setengah, di sebelah kanannya titik pemecah. Apakah angka 4 ini berada di daerah sini? Oke, angka 4 di mana? Berarti setengah, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini benar. Nah, berarti ini memenuhi. Ya, berarti ini nanti benar. Sekarang karena tadi kita punya dua rumus yang digunakan, berarti sekarang ini atau sekarang untuk x kurang dari setengah. Untuk x kurang dari setengah ini tadi kita gunakan rumus negatif yang ini, negatif dikali ini. Berarti persamaannya menjadi negatif 2x plus 1 sama dengan 7. Karena di sini sama dengan 7. Jadi ada 2x min 1 sama dengan 7. Ya, atau min 2x plus 1 sama dengan 7. Negatif 2x sama dengan 7. Ini kan plus 1, berarti kalau ke sini jadi min 1. Oke. Min 2x sama dengan 7 kurangi 1, 6. Ya. Berarti x sama dengan 6 per negatif 2. Jadi x-nya sama dengan negatif 3. Jadi kalau kita mempergunakan rumus ini, posisinya dia harus kurang dari setengah. Kita gambar lagi, ya, tadi udah hilang. Udah saya hapus, jadi setengah. Ini tadi kita gunakan rumus 2x min 1.
Kalau yang sebelah kirinya setengah, kita gunakan rumusnya min 2x plus 1. Sekarang kita cek, apakah negatif 3 ini benar posisinya ada di sebelah kiri angka setengah? Negatif 3, berarti kan setengah, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 2. Benar ya, berarti ada di sebelah kirinya angka setengah. Berarti himpunan penyelesaiannya atau jawabannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 atau negatif 3. Oke, tadi kita sudah tahu ini jawabannya bahwa nilai mutlak 2x-1 sama dengan 7 itu kita pakai cara menggunakan definisi. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan cara lain, ini ada cara pengerjaan yang lain untuk wawasan kalian ya. Oke, kita gunakan kedua ruas dikuadratkan. Jadi nanti ini boleh kita kuadratkan menjadi 2x-1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan dan dia menjadi tanda kurung. Jadi kalau misalnya dikuadratkan, berarti kalau 2x-1 kuadrat, itu kan waktu SMP kalian udah pernah belajar aljabar ini ya, tentang ini aljabar. Kalau operasi bentuk aljabar 2x-1 kuadrat itu artinya 2x-1 dikuadratkan berarti ini ya. Nah, 2 kuadrat 2 kali 2. 2x-1 kuadrat 2x-1 kali 2x-1. Berarti kita kalikan masing-masing kan? Jadi 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x kali negatif 1 berarti negatif 2x. Negatif 1 kali 2x negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Oke, jadi 4x kuadrat negatif 4x plus 1. Nah, jadi ini hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Seperti itu. Kemudian, ini kita pindahkan ke sini ya. Atau kedua ruas ditambah kedua ruas dikurangi 49. Jadi 4x kuadrat negatif 4x plus 1 min 49 sama dengan 0. Ini kita kerjakan. 4x kuadrat negatif 4x negatif 48. Oke, kita bisa sederhanakan kedua ruas dikali 1/4 atau kedua ruas dibagi 4 ya, supaya nilainya ini x kuadrat. Jadi kalau ini dibagi 4 jadi x kuadrat. Ini dibagi 4 jadi min x, ini dibagi 4 jadi negatif 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Waktu SMP ya? Pasti kalian sudah belajar ini. X min 4, X plus 3. Ini kalikan kan? X kuadrat plus 3X min 4X min X. Min 4 kali 3 min 12. Nah, jadi X min 4 kali X plus 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4 atau negatif 3. Nomor 2. Nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Oke, perhatikan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kan kita sudah tahu ya bahwa nilai mutlak itu mau dia positif, mau dia negatif, pasti hasilnya akan selalu positif. Maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan ada nilai X yang memenuhi. Jadi kalau misalnya ada nilai mutlak kemudian sama dengan negatif, ini tidak akan ada. Kita cari pun tidak akan ada. Oke. Misalnya kalaupun penasaran mau nyari,
Boleh sih kita cari ya. Jadi kita definisikan ini. Berarti ini, oke, titik pemecahnya ini kan berarti negatif 5 ya. Berarti untuk X lebih dari sama dengan negatif 5, berarti yang positifnya kan, berarti X plus 5 sama dengan negatif 6. Ini enggak? Ya. Terus kita cari X sama dengan negatif 6, pindah ruas ini jadi negatif 5, jadi X sama dengan negatif 11. Oh, kok ini ada jawabannya ya? Oke, jangan dulu seneng ya kita dapat jawaban X sama dengan negatif 11. Kita harus cek dulu apakah negatif 11 ini, X sama dengan negatif 11 ini memenuhi syarat atau tidak. Oke, nih lihat di gambar di garis bilangannya. Titik pemecahnya adalah negatif 5 kan? Negatif 5. Jadi untuk negatif 5 ke arah kanan atau negatif 5 ke arah kanan itu lebih dari sama dengan negatif 5 kan? Nah berarti kita gunakan X plus 5 kan? X plus 5. Untuk negatif 5 ke arah kiri berarti rumusnya nanti negatif X min 5 kan? Nah berarti kan kita menggunakan ini X plus 5. X plus 5 ini berarti nanti X yang didapatkan haruslah posisinya ada di sebelah sini. Di sebelah kanannya negatif 5. Sekarang kita dapatkan angka negatif 11. Angka negatif 11 ini posisinya ada di sebelah kirinya negatif 5. Makanya walaupun dapat angka negatif 11, ini tidak memenuhi syarat. Jadi ini tidak boleh. Tidak bisa. Oke, satu lagi ya. Atau kan gitu. Untuk X kurang dari negatif 5. Untuk X kurang dari negatif 5. Berarti kita menggunakan rumus yang keduanya kan? Dikali ini dikali negatif menjadi min X plus 5 sama dengan negatif 6. Kayak gitu ya. Jadi negatif X sama dengan negatif 6. Ini pindahkan dikurangi negatif 5. Jadi negatif X sama dengan negatif 11. Jadi kedua ruas dikali negatif jadi X sama dengan 11. Oke, dapat angka X sama dengan 11. Kita cek. Untuk rumus negatif X plus 5 ini digunakan di sebelah kirinya titik pemecahan negatif X plus 5. Kita cek apakah angka 11 ada di sebelah kirinya negatif 5? Salah kan? Negatif 11 tuh adanya di sini, di daerah sini. Maka ini juga tidak memenuhi syarat. Jadi kita tidak boleh ambil nilai X-nya. Soal nomor 3. Nilai mutlak negatif 2X plus 5 sama dengan 7. Ini soalnya lain lagi ya. Kalau yang pertama tadi soalnya adalah positif semua. Kalau yang kedua tadi nilai di sininya negatif. Nah, kalau ini sekarang X-nya yang bernilai negatif karena dikali negatif 2. Oke, gimana pengerjaannya? Oke, maka kita harus definisikan dulu ini. Tolong perhatikan nomor 3 ini. Nomor 3 ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Di video yang berjudul tentang konsep nilai mutlak. Jadi di sini saya akan melakukan ralat. Di video sebelumnya itu saya menjelaskannya agak keliru ya. Harusnya seperti ini. Itu ada pembahasan soal nomor D. Soalnya persis seperti ini. Mendefinisikan nilai mutlak negatif 2X plus 5. Jadi waktu itu saya keliru mendefinisikannya, hanya keliru di syaratnya saja. Oke ya. Nah jadi waktu itu saya menjelaskannya itu nilai mutlak negatif 2X plus 5 itu didefinisikan sebagai negatif 2X plus 5 jika X-nya lebih dari sama dengan titik pemecahnya kan ini 5/2 ya, 5/2. Kemudian dikalikan negatif jadi 2X min 5 jika X kurang dari
5/2. Nah, waktu itu saya jelaskan seperti ini di video sebelumnya. Nah, jadi di sini saya melakukan ralat ininya tentang syaratnya. Nah, karena alhamdulillah saya mendapatkan masukan dari salah satu teman saya karena saya di sini keliru. Nah, jadi untuk syaratnya ini karena dia X-nya ini bernilai negatif karena dikalikan dengan negatif 2, maka syarat ini jadi kurang tepat gitu ya. Kan awalnya itu kan lebih dari sama dengan 5/2. Ketika dicek di sini angka 4, ini ternyata menjadi salah syaratnya. Maka harusnya karena ini nilai X-nya negatif, di pertidaksamaan itu misalkan ada contoh negatif X kurang dari 3, misalkan gitu ya. Negatif X kurang dari 3. Kalau kita mau mencari X, maka kedua ruas ini dikali negatif 1 kan? Di kiri dikali negatif 1, di kanan juga dikali negatif 1, maka hasilnya menjadi negatif 1 dikali negatif X jadi X. Nah, ini tanda harus dibalik, harus berbalik, jadi negatif 3. Kenapa harus dibalik? Gini penjelasannya. Kalau misalnya tadi kan kita punya pernyataan seperti ini. Negatif X. Oke, berarti misalnya X-nya kita tentukan 5. Ya. Jadi negatif 5 itu kan lebih kecil dari 3. Bener nggak? Negatif 5 lebih kecil dari 3. Bener nggak? Oke. Nah, sekarang kalau kita kalikan negatif 1 kedua ruas dikali negatif 1, negatif 1 dikali negatif 5 itu 5. Ya, seandainya kita tidak ubah ini, berarti ini jadi 3 kali negatif 1 jadi negatif 3. Nah, maka 5 kurang dari negatif 3. Jadi salah kan? Salah, padahal kan harusnya kalau kedua ruas dikali angka yang sama itu tidak akan mengubah nilai, maka ini tuh harus dibalik. Kalau di pertidaksamaan itu seperti itu. Tadinya tandanya kurang dari. Ketika dia dikalikan dengan angka negatif, maka tanda berbalik arah. Tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Begitupun dengan X. Ketika X-nya ini mengandung angka negatif dikali negatif 1 misalnya ini, kemudian dia dikali negatif 1 lagi, maka ketika jadi X, ini tandanya berbalik arah supaya pernyataannya tetap menjadi benar. Jadi di definisi yang ini pun seperti itu, karena X-nya ini negatif, ya negatif kan, dikali negatif 2, maka ini pun tandanya jadi berbalik. Nah, jadi untuk negatif 2x plus 5 sama dengan 7 itu, nilai mutlak negatif 2x plus 5-nya ini didefinisikan sebagai negatif 2x plus 5 untuk x kurang dari sama dengan 5/2, dan negatifnya berarti 2x negatif 5 untuk atau jika x lebih dari 5/2. Seperti itu penjelasannya. Jadi ini ralat untuk video konsep nilai mutlak detik ke-18 soal nomor D. Hanya keliru di syaratnya. Nah, seperti itu ya. Terus sekarang berarti kita cari persamaannya ya. Jadi kita punya dua persamaan. Ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Jadi syaratnya dulu tulis, karena ini untuk nanti kita ngecek. Untuk X kurang dari sama dengan 5/2, maka ini sama dengan ini. Negatif 2x plus 5 sama dengan 7. Maka negatif 2x sama dengan 7, pindah ruas jadi min 5. Jadi x sama dengan 7 dikurangi 5, 2 per negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 1. Atau untuk x lebih dari 5/2, maka
ini sama dengan 7. Maka 2x min 5 sama dengan 7. Maka kita kerjakan 2x sama dengan 7, ini pindah ruas jadi plus 5, sama dengan 2x sama dengan 12. X sama dengan 12/2. X sama dengan 6. Oke, kita cek di garis bilangan apakah benar posisinya. Titik pemecahnya adalah 5/2. Titik pemecahnya 5/2. Ke arah kanan kita gunakan. Oke, perhatikan ya. Ini terbalik ya. Lebih dari sama dengan yang ke kanan berarti yang ini. Ini berarti 2x min 5. Yang ini berarti itu kurang dari sama dengan negatif 2x plus 5. Maka kita cek untuk x kurang dari 5/2, berarti kurang dari 5/2 kan ini ya. Yang ini kita dapatkan x-nya itu negatif 1. Sekarang lihat posisinya negatif 1, apakah benar berada di sebelah kirinya titik pemecah 5/2? 5/2 itu kan 2,5. Negatif 1 ada di sini, bener gak? Oke, bener kan? Nah, berarti ini memenuhi syarat. Memenuhi. Oke. Terus ini x sama dengan 6 ini didapat untuk x lebih dari 5/2. Apakah angka 6 ini berada di sebelah kanannya 5/2? 5/2 itu 2,5, berarti 2,5, 3, 4, 5, 6 berarti benar. Berarti ini juga memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 6. Oke, kalau misalnya mau rapi berarti ini kan kelihatan ya, cukup seperti ini. Nah, menjawabnya cukup seperti ini. Nomor 4. Nilai mutlak 4x min 8 sama dengan 0. Oke. Untuk nilai mutlak 4x min 8 sama dengan 0, maka kita cukup cari satu saja sebenarnya. Satu saja. Kalau misalnya di pilihan ganda itu kita cukup titik pemecah berarti. Kalau misalnya udah sama dengan 0, sama dengan 0 kan membuat jadi titik pemecah kan? Tengah-tengah kan? Ya, kalau misalnya di penjelasan sebelumnya. Jadi ini kita langsung bisa jawab himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Gitu. Oke, kalau misalnya kita mau hitung, boleh. Kita mau hitung berarti kita definisikan ini kan? Mau buktikan nih, kita definisikan. Nilai mutlak 4x min 8 itu definisinya adalah 4x min 8 jika x-nya lebih dari sama dengan 2, ini titik pemecahnya adalah 2, kemudian negatif 4x plus 8 untuk x kurang dari 2. Nah, seperti itu berarti kita punya dua buah. 4x min 8 sama dengan 0, negatif 4x plus 8 sama dengan 0. Nah, berarti untuk x lebih dari sama dengan 2, maka 4x min 8 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 8, x sama dengan 8/4, dan x sama dengan 2. Atau ini sama dengan ini yang keduanya. Untuk x kurang dari 2, maka negatif 4x plus 8 dari sini ya, sama dengan 0. Berarti negatif 4x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 per negatif 4. X sama dengan negatif dibagi negatif positif. 8/4 sama dengan 2. Nah, sama kan? 2, kita cek ya. Titik pemecahnya adalah
2. 2 untuk rumus yang ini, X lebih dari sama dengan 2 ya. Lebih dari sama dengan 2 itu, ini kan rumusnya untuk yang kesini menggunakan 4X min 8. Benar? Nah ini untuk X lebih dari sama dengan 2. Berarti ini pakai ada sama dengannya. 2-nya ini ke bawah. Kalau yang ini tidak ada sama dengannya, maka untuk X yang 2 ini kan angkanya kembar sama. Tapi sebenarnya ini tidak memenuhi yang ini, tidak memenuhi syarat. Karena di sini syaratnya rumus yang ini, min 4X plus 8 sama dengan 0 ini digunakan untuk X kurang dari 2. Sedangkan kalau misalnya 2 sama dengan 2, dia nggak ngikut di sini karena nggak ada sama dengannya. Kalau kita gunakan rumus yang ini memenuhi syarat karena 4X min 8 itu digunakan untuk X lebih dari atau sama dengan 2, sama dengannya ke bawah. Yang ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu cuma satu angka, yaitu X sama dengan 2. Nah, jadi kalau ada seperti ini, cara cepatnya adalah kita, kalau misalnya sama dengan 0, berarti dia nilai X-nya ini adalah titik pemecahnya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, gimana kalau ada soal persamaan nilai mutlak tapi kiri kanannya adalah nilai mutlak? Oke, jadi untuk soal seperti ini boleh kita X plus 3 ini boleh kita kumpulkan ke ruas kiri. 2X min 1 menjadi negatif X plus 3, nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Boleh kita jadikan seperti ini. Dan di sini kan ada dua buah nilai mutlak ya. Nilai mutlak 2X min 1 dan nilai mutlak X plus 3. Nah, ini langkah pengerjaannya gimana? Langkah pengerjaannya sama saja. Pertama-tama kita harus definisikan masing-masing. Oke, kita cari definisi ini. 2X min 1 dulu. Nilai mutlak 2X min 1 itu definisinya adalah 2X min 1 jika X-nya lebih dari sama dengan setengah. Titik pemecahnya setengah ya. Oke. Kemudian ini dikali negatif. Negatif 2X plus 1 untuk X kurang dari setengah. Nilai mutlak X plus 3. Definisinya adalah X plus 3 jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Negatif X min 3 jika X-nya kurang dari negatif 3. Jadi kita punya dua nilai mutlak dan masing-masing punya titik pemecah. Jadi ini karena dia berada di dalam satu persamaan, maka kita satukan di garis bilangan untuk titik pemecahnya. Jadi untuk batas-batasnya atau daerah-daerahnya nanti akan bisa terlihat. Oke, kita buat garis bilangannya untuk menentukan titik pemecahnya. Oke, di sini ada garis bilangan. Kemudian di sini kelihatan kan ya bahwa setengah ini adalah titik pemecah untuk nilai mutlak 2X min 1 ya. Oke, jadi di sini setengah. Untuk setengah ke arah kanan lebih dari sama dengan setengah, kita pergunakan rumus ini kan, 2X min 1 ya. X lebih dari sama dengan setengah, nilai mutlaknya bernilai 2X min 1. Berarti ini 2X min 1 disertakan dengan sama dengannya, disertakan dengan setengahnya. Kemudian untuk X kurang dari setengah atau ke arah kiri, kita gunakan negatif 2X plus 1. Berarti untuk yang ke sini, kita gunakan negatif 2X plus 1. Nah, kemudian kita punya titik pemecah lagi, kita satukan negatif 3. Negatif 3 ada di mana negatif 3? Di sini atau di sini? Oke, setengah
0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 di sini kan? Nah, berarti negatif 3 kita buat titik pemecahnya negatif 3. Ada di sebelah kirinya setengah, negatif 3. Untuk negatif 3 ke arah kanan atau lebih dari negatif 3, maka kita pergunakan rumus yang ini kan. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 3, maka kita pergunakan X plus 3. Ini pakai X plus 3. Nah, sekarang untuk yang kurang dari negatif 3, kita gunakan negatif X min 3. Untuk daerah sini, negatif X min 3. Jadi, titik pemecahnya ini kita gabung. Kita gabung titik pemecahnya. Ini titik pemecahnya kan ada dua macam. Karena nilai mutlaknya ini, dia jadi satu kesatuan kan? Ini titik pemecahnya. Jadi kita punya 3 daerah. Ini daerahnya yang pertama. Yang ini daerah yang kedua yang tengah. Yang ini daerah yang ketiga. Oke, berarti kita punya 3 syarat nantinya. Syarat yang pertama adalah untuk yang lebih dari setengah. Ini titik pemecahnya kan setengah. Untuk yang lebih dari setengah. Terus sekarang untuk daerah yang tengah, ini intervalnya adalah kurang dari setengah, lebih dari min 3. Paham? Oke, untuk yang daerah sebelah sini, ini berarti kurang dari negatif 3 daerah. Maka, untuk soal ini, kita tulis untuk X lebih dari sama dengan setengah. Ini rumus awalnya. Maka kita tetap pergunakan ini, tetapi ini nanti dia berubah-ubah sesuai daerahnya masing-masing, sesuai syaratnya. Untuk 2x min 1 di daerah sini kan 2x min 1 ya, di daerah sini. Bener nggak? Ya, 2x min 1 kan? Untuk x plus 3-nya, x plus 3. Nilai mutlak 2x min 1-nya menjadi 2x min 1 dikurangi x plus 3-nya menjadi x plus 3 sama dengan 0. Gitu, baru kita kurangkan. 2x dikurangi x, x. Negatif 1 dikurangi 3, berarti negatif 4 sama dengan 0. Jadi x-nya diperoleh 4, pindah 2 jadi negatif 4 jadi 4. Nah, seperti ini 4. Terus kita cek apakah 4 ini, angka 4 ini ada di sebelah kanannya angka setengah, memenuhi syarat atau tidak. 4, angka 4 ini setengah ya, berarti 4 kan daerah sini ya, berarti ini memenuhi syarat. Seperti itu. Sekarang kita bahas daerah yang tengah. Daerah yang tengah itu intervalnya di antara min 3 dan setengah. Boleh kita tulis seperti ini. Untuk X, geser ya, X sama dengan 4 tadi. Untuk X lebih dari negatif 3, lebih dari negatif 3 kan ada sama dengannya ya. Ya, lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari, kalau kurang dari setengah berarti nggak ada sama dengan ya kan? Kurang dari setengah. Oke, sekarang tetap kita acuannya ke sini. Nanti 2x min 1 yang dipakai apa, x plus 3 yang dipakai itu apa untuk daerah tengah. 2x min 1 di tengah, 2x min 1-nya berarti kan masuknya ke daerah ini ya, yang garis bawah kan? Ini garis atas, ini garis bawah. Nah, berarti untuk daerah yang garis bawah ini, kita gunakan negatif 2x plus 1. Negatif 2x plus 1. Jadi, negatif 2x plus 1. Terus, negatif kan? Negatif. Kita sekarang lihat nilai mutlak x plus 3-nya untuk di daerah sini, masuk ke daerah yang garis ini kan? Garis ini. Ini nilai mutlaknya bernilai x plus 3. Berarti menjadi x plus 3. Sama dengan 0. Baru kita kerjakan. Negatif 2x min x berarti negatif 3x.
Gitu. 1 negatif 1 dikurangi 3 itu negatif 2 sama dengan 0. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 2 jadi 2. Jadi x-nya sama dengan negatif 2/3. Sebelumnya kita periksa dulu ya. Apakah negatif 2/3 ini nilainya ada di sini? Berarti benar ya? Memenuhi. Berarti ini juga memenuhi. Untuk x kurang dari negatif 3, kita tetap acuannya ke sini, namun nilai mutlak 2x min 1-nya itu yang dipakai mana? Daerah kiri ini, yang merah ini kan? Untuk yang merahnya ini kan? Negatif 2x plus 1. Jadi negatif 2x plus 1 dikurangi nilai mutlak x plus 3-nya, daerah sini tuh pakainya yang ini. Negatif x min 3. Negatif x min 3 sama dengan 0. Jadi negatif 2x tambah x jadi negatif x. Kemudian 1 dikurangi negatif 3, berarti 1 jadi plus kan? Ini, min jadi plus. 1 plus 3 jadi plus 4. Sama dengan 0. Jadi negatif x sama dengan negatif 4. Jadi x sama dengan 4. Nah, jadi kita punya 3 nilai. Yang satu lagi kita harus periksa dulu. Apakah 4 ini posisinya, angka 4 ini posisinya ada di sebelah kirinya negatif 3? Nah kan, salah kan? Angka 4 ini adanya di sini. Jadi ini tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2/3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2/3. Itu untuk nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Jadi, untuk pembahasan soal tentang persamaan nilai mutlak, kita cukupkan sampai di sini dulu, tetapi masih ada pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.